Selamat pagi, siang, sore, dan malam Miss Rizka. Pada video kali ini, saya akan membahas presentasi tentang mengapa kemampuan presentasi itu penting bagi para akuntan modern. Lalu yang kedua itu ada kesalahan fatal apa sih yang biasanya dilakukan dan bagaimana cara menghindarinya. Dan juga yang ketiga itu adalah bagaimana cara kita menyesuaikan gaya presentasi kita dengan para audiens. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jiven Setiawan dari kelas 1 MMN1 dengan NIM 122500046. Nah, bayangkan seorang akuntan yang jago dalam mengolah angka itu gagal dalam menyampaikan datanya dengan jelas. Maka hasil dari analisis yang luar biasa tersebut bisa saja sia-sia jika tidak dipresentasikan dengan baik. Maka dari itu, hari ini saya akan membahas mengapa kemampuan presentasi seseorang itu sangat penting bagi akuntan modern, dan juga kita akan membahas kesalahan fatal apa aja yang dilakukan dan cara menghindarinya, dan juga bagaimana cara kita menyesuaikan gaya presentasi dengan para audiens. Yang pertama itu ada mengapa kemampuan presentasi seorang akuntan modern itu sangat penting. Karena akuntan itu tidak hanya bekerja di bagian angka saja dalam mengolah angka, tetapi juga harus dapat membuat data yang mudah dipahami oleh para manajer, investor maupun klien. Nah, presentasi yang baik juga membantu kita meyakinkan audiens tentang rekomendasi finansial dan juga meningkatkan kredibilitas seorang sebagai profesional dan juga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, kemampuan presentasi itu bukan hanya sekedar tambahan, tetapi itu adalah skill dasar atau kompetensi inti bagi para akuntan modern. Nah, yang kedua itu adalah yang akan kita bahas di sini, kesalahan apa sih yang paling fatal di presentasi bisnis dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, contoh kesalahan fatal yang saya ambil di presentasi kali ini adalah kita memberikan audiens dengan data yang mentah tanpa konteks yang jelas. Nah, jika kita memberikan itu, maka para audiens tentunya akan bingung dan juga akan kurang mengerti apa yang akan kita sampaikan pada presentasinya. Dan juga jika audiens tidak mengerti, maka kita akan kehilangan pesan utama yang akan kita sampaikan seharusnya kepada para audiens. Nah, gimana sih cara menghindarinya? Ya, cara menghindarinya itu yang pertama adalah menggunakan visualisasi sederhana seperti grafik atau diagram sederhana yang mudah dimengerti oleh para audiens, serta kita bisa memberikan contoh atau analogi yang sangat sederhana dengan kata-kata sehari-hari biar para audiens itu gampang mengerti. Lalu yang kedua itu, kita harus fokus pada 3 poin utama yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga itu ada tutup dengan rekomendasi jelas agar audiens tahu langkah-langkah berikutnya, supaya para audiens siapa tahu ingin menerapkannya di kehidupannya. Lalu pembahasan yang ketiga itu adalah mengapa presenter harus menyesuaikan gaya dengan para audiensnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, para audiens itu berbeda sifatnya, wataknya maupun waktunya. Maka dari itu, jika audiens berbeda, maka gaya presentasinya itu juga harus berbeda. Nah, di sini saya akan membagi para audiens menjadi 3 tim, yaitu tim eksekutif, tim teknis, dan juga tim yang klien awam. Nah, pada tim eksekutif itu biasanya adalah manajer atau manajer puncak. Mereka biasanya sibuk dan ingin cepat masuk ke intinya karena mereka tidak mempunyai banyak waktu. Maka dari itu, gaya presentasi juga harus ringkas, cepat, dan juga langsung masuk ke dampak bisnisnya. Lalu jangan lupa juga gunakan grafik yang sederhana dan hindari detail teknis yang terlalu panjang atau mendalam agar mereka itu gampang mengerti dan juga presentasinya itu cepat selesai. Lalu yang kedua itu adalah tim teknis. Nah, di tim teknis ini mereka biasanya itu
lebih suka terhadap angka dan juga detail. Maka gaya presentasi itu bisa dibahas lebih mendalam lagi dan juga lebih detail dan juga data penuh, karena mereka ingin tahu metode dari perhitungan di balik kesimpulan ini tuh apa sih dan bagaimana cara menghitungnya. Lalu yang ketiga itu adalah kaum awam atau klien awam, yang dimana mereka mungkin tidak terbiasa dengar istilah yang namanya itu akuntansi. Maka gaya presentasi harus sederhana dan juga menggunakan analogi dan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Menyesuaikan gaya berarti menghormati kebutuhan audiens juga. Maka dari itu, kita harus memastikan pesan itu harus benar-benar tersampai kepada para audiens. Dan juga ingat, presentasi bukan hanya tentang Anda, tetapi tentang apa yang dipahami oleh para audiens yang Anda sampaikan. Jadi, sekian saja presentasi dari saya. Maka dari itu, akuntansi modern harus menguasai seni presentasi, menyampaikan data dengan jelas, menghindari jebakan data mentah, dan menyesuaikan gaya dengan para audiens. Dengan begitu, angka bukan hanya angka, tetapi menjadi cerita yang menggerakkan keputusan kita. Mungkin segitu saja video kali ini dan presentasi mini saya. Saya Jiven Setiawan, pamit undur diri. Terima kasih.